It kapan sukses? Entah lah. Habis sekali jadi influencer selebgram. Aku dapat ini banyak sekali. Banyak banget sih endorsannya It. Iya kan? Tahu nggak ini apa? Apa sih ini? Nah, baca stikernya. The Rock Dog. Yes, The terus. Rock Dog Ucu. Nah, aja. Mana orangnya ngasih? Nah, kamu mau tahu yang ngasih? Ada di sini tahu. Mana? Nih ya, stok. Kamu ambil dari sebelah sini. Oh gitu. Ah, di sini. Aduh. Sini. Aduh, bukan. Jatuh. Surprise! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Jangan Tahan ngedance, diri jangan ngedance tahan ya. diri. Aduh, hey, Oh, ini gila ya. Gue di endorse banyak banget dari Dorok Dokcu nih. Again? Again, Sepercaya gue sebagai itu? Micin lovers. Enggak, tapi pertanyaannya adalah Teh Ucu sepercaya itu sama pengaruhnya Ait? Luar biasa ya. Oh, luar Ini gue ke 19 Sampai kali. udah, iya. Enggak kan? 24 kalau nggak salah ya. 4 kali. Bangkrut saya. Iya. Oh gitu. Tapi kita Mungkin maju itu dulu. adalah alasan kenapa Dorok Dokcu sekarang besar ya. Ih. Adalah karena Ait. Iya dong. Ini paling berpengaruhnya itu. 2% lah. Tecu, apa kabar dari Dorok Dokcu? Alhamdulillah. Kalau ngeliat Teh Ucu luar tuh aku biasa. pengen langsung tanya gitu loh. Tanya Sebenarnya apa, apa Tin? yang bikin Teh Ucu besar sampai punya reseller 50 berapa di 50 kota ya? Gila. Kota Di 50 Indonesia. kota se-Indonesia. Alasannya apa? Gimana caranya? Gimana ya? Awalnya sih aku berjualan itu awalnya aku pembeli. Aku tuh sebagai konsumen, Oke. sebagai konsumen dan netizen. Ya. Kenapa aku bilang kenapa aku tuh netizen? Karena aku tuh tipikal orang yang seneng banget posting apapun di sosial media, terutama Instagram aku. Jadi kalau aku makan, aku pakai baju atau beli apapun lah. Aku pakai baju. Sombong banget ya. Di video ini. Proses lagi Enggak dong. Kan, Jadi mungkin baju bisa ini ya. dijelas apa kayak ngejelasin ini gue Ya, pakai baju iya, ini gitu-gitu ya. Terus, Oke. tapi terutama aku sih lebih seneng kayak kalau lagi makan sih, lagi makan apa. Nah, ketika aku beli juga nih di temenku yang asalnya jualan, beli dorok-dorok ini, aku posting di Instagramku, bawa Terus? foto 2 bal. Nah, mungkin memang eye-catching banget kan dengan tampilannya segede guling ini, makanya kenapa asli. kita sebut dengan dorok-dorok guling. Oh memang Ya, ini betul. disebutnya juga Dorok Dok Guling. Betul, Oh, betul. oke, baik. Nah, terus ketika aku posting 2 dorok-dok itu langsung banyak yang nanya teman-teman aku, langsung banyak yang tertarik. Nanya nomor HP aku ya. Gue jadi kenalan. Nanya dorok-doknya, Iya, itu iya. dapatnya dari mana, berapa harganya dan lain sebagainya. Terus langsung kan tuh jiwa ibu-ibunya Langsung keluar. menggelora, bener. Langsung kayak kenapa gak coba gue jual aja gitu ya. Maksudnya kayak dari 3 orang yang nanya aja tuh aku udah merasa kayak oh ini ada nilai jualnya gitu. Maksudnya bisa dijual. Langsung lah aku kayak memberanikan diri untuk udahlah gue coba jual aja. Aku open PO nih. Kebetulan waktu itu lagi gak punya uang ya. Oh, oke. Jadi kere. Jadi no modal nih, no modal. Saya tuh kerja tapi biasa belanja. Oh iya betul. Habis tuh gaji langsung. Terus pengen jualan tapi akhirnya aku mikir open order aja dulu. Kita open PO aja Oke. dulu, pre-order. Ya itu makanya kenapa dibilang Dorok Dokcu itu bisnis yang modalnya nol. Gila. Ya. Benar Dan bisa minim disebut resiko. modalnya nol. Modalnya nol. Jadi aku hanya bermodalkan 2 foto dengan ngiklanin foto-foto Dorok Dok ini. Langsung tuh open PO langsung dapat 32 bal. Hari pertama hanya modal 2 foto pertama kali. 2 foto dan tanpa modal sedikit pun. Tanpa modal sedikit pun. Open PO berarti gue bisa jadi seller dong. Bisa, boleh. bisa banget. Berarti ini adalah salah satu contoh bisnis yang 0 rupiah untuk advertising. Betul, betul. Gitu. Ih gila sih. Tapi emangnya ada basic bisnis dulu? Sama sekali enggak sih, alhamdulillah. Jadi Jadi mana ada bisnis ketertarikan pertama apa ya? namanya dengan ngepost-post terus sampai akhirnya gue ngerasa kayaknya gue mendingan bisnis aja deh gitu ya. Ya, jadi gini, awalnya aku basicnya itu dari keluarga aja ya, dari garis keluarga aku tuh nggak ada yang usaha, nggak ada yang bisnis gitu. Rata-rata karyawan kerja semua. Jadi nggak pernah terbayangkan sih sebelumnya ya aku harus berbisnis. Ya maksudnya aku menjalani bisnis gitu sampai alhamdulillah segede ini ya kan, Asli. gede banget. Dari itu udah ya itu cuman gara-gara ada yang bertanya aku rasa ini bisa dijual, aku beranikan diri untuk berjualan gitu. Oke. Tapi aku yakin ini sebenarnya lebih dari sekedar laki sih. Ini pasti adalah kombinasi antara opportunity dan preparation. Mungkin ada nggak sih habitnya Teh Ucu yang dulu gitu ya selalu dilakukan gitu sampai akhirnya oh mungkin gua ini bisa sesukses sekarang adalah karena kebiasaan dulu
kayak begini. Iya, yang akhirnya dipraktekin di bisnisnya gitu. Kalau aku sih lebih ke menjaga relasi. Jadi aku dari kecil, dari sekolah ya, dari SMP, SMA, kuliah, aku tuh seneng banget berteman. Jadi dengan siapapun aku mudah berteman. Kelihatan ya? Miss persahabatan ya? Oh iya, Miss persahabatan. Oke, mudah berteman. Gitu, iya, mudah berteman. Terus aku seneng menjaga hubungan dengan teman lah gitu. Sama mantan? Itu sih jangan ya. Susah ya, udah ada yang baru. Nanti ada yang hai. Ya jadi aku seneng berteman, orang yang mudah berteman juga. Jadi aku menjaga hubungan baik dengan teman dan makanya sampai sekarang reseller, distributor aku yang di luar-luar kota gitu, rata-rata itu teman-temanku semua dari zaman sekolah gitu. Jadi ketika kayak enakan banget lu jualan gitu, gue pengen dong join dong jualan. Oh ya boleh. Jadi trust aja yang kita bangun gitu. Jadi tanpa nggak usah yang berbelit-belit lah. Tinggal gini ya sistem jualannya gini nanti gue kasih ini. Oh yaudah oke jalan. Gitu. Oke, itu yang udah kenal. Kalau yang belum kenal apakah diaplikasikan juga kalau dengan yang kayak belum seperti kenal, teman gitu? Kalau yang belum kenal sih enggak. Aku lebih kayak pengen tahu dulu latar belakangnya Mbak Kakak tuh gimana, maksudnya latar belakangnya apa yang sedang Kakak jalankan sekarang, apakah bekerja, apakah usaha juga, usaha apa dan lain sebagainya. Terus kalau untuk yang belum kenal ya kita lebih formal lagi lah, maksudnya aku ada kontrak tertulisnya untuk distributor. Terus tapi tetap walaupun nggak kenal, dari yang awalnya nggak kenal, aku menjadikan mereka treatnya sama dengan sahabat-sahabat aku yang udah berjalan sebelumnya gitu. Jadi aku nggak anggap mereka awalnya stranger gitu. Setelah kenal dekat, ya aku treatmentnya sama. Jadi lebih ke ya anggap mereka keluarga lah. Gitu. Tunjukin si care-nya itu kayak gimana sih? Apakah dengan Misalnya, cara kayak sukanya apa, ulang tahunnya kapan, betul. sampai harus sedalam itu untuk kayak bisa gitu. menjaga relasi dan bisa punya hubungan yang dekat sama reseller ini. Sampai segitunya. Yang aku terapkan, yang kita terapkan gitu ya Dorok Dokcu, itu benar-benar kayak kita cari tahu reseller kita tuh sukanya apa. Maksudnya dia kerjanya apa. Maksudnya kan karena kita langsung follow medsosnya nih ya. Kita lihat kesehariannya, oh si teteh ini tuh sukanya ini. Teteh ini tuh kegiatannya ini. Jadi nanti kita kalau ketika restock tuh kita bahas, teh kemarin aku ngeliat teteh kesini ya. Seru banget gitu-gitu. Sampai kita cari tahu hari ulang tahunnya itu kapan. Jadi ketika pas hari ulang tahunnya kita ucapin selamat. Kalau misalnya ada rezeki lebih ya kita kasih hadiah. Maksudnya ya bentuk apresiasi lah. Karena mereka udah membantu kita. Kalau yang namanya ngejaga relasi walaupun hubungannya bisnis ya, itu di situ yang personal touch tuh harus gitu loh. Human touch tuh harus. Karena kayak waktu itu kita pernah interview sama ada satu produk juga Inagri, ingat gak sih? Bahwa kalau kita berbisnis itu kan customer kita orang. Ya gak sih? Reseller kita orang, distributor kita orang. Ya perlakukanlah seperti mereka orang walaupun mungkin konteksnya adalah bisnis. Betul. Nah itu dia. Berarti kalau misalnya nanti aku jadi reseller, berarti kita akan jadi lebih dekat lagi. Oh iya dong. Jadi kapan tuh mau jadi reseller? Besok. Hati-hati tuh. Nggak, tapi penasaran Tin dengan jumlahnya. Kenapa sih kenapa gitu? Tin kurang ajar. Apa sih? Gue akan kabur. Atau gue mungkin kasus apa? Tiba-tiba gue buka Dorok Dokcu yang lain kayak temennya dia. Ya lo gosip ini. Tapi pernah ya ada masalah kayak begitu kan? Katanya. Ada. Jadi lebih ke apa ya? Yang awalnya rekanan, sekarang dia jadi kompetitor itu ada. Maksudnya kompetitor di dunia bisnis itu pasti biasa ya. Maksudnya untuk pelaku-pelaku bisnis yang udah-udah kayak kalau aku cerita gitu, aku sharing. Ya udah sih kompetitor tuh udah biasa lah di dunia bisnis. Cuman ya tadi ya karena aku baru di dunia bisnis maksudnya wah masih agak ketar-ketir ya awalnya. Gimana nih ngadepin kompetitor yang awalnya jualan masih enak-enak tiba-tiba kompetitor masuk. Jadi kita harus mengembangkan pikiran kita gimana nih caranya kalau kompetitor udah masuk. Kalau dari Dorok Dokcu sendiri sih kalau kompetitor mulai masuk nggak usah worry lah ya. Karena tapi Dorok Dokcu itu gimana biar nggak worry itu? Kalau aku sih lebih dikuatin lagi aja brandingnya. Dan karena Dorok Dokcu ini adalah pelopor Dorok Dok guling bervarian rasa di Indonesia. Jadi Dorok Dokcu ini adalah pelopor Dorok Dok guling. Ada gulingnya. Ada gulingnya benar. Ulangi lagi. Dorok Dokcu adalah pelopor Dorok Dok guling dengan rasa di Indonesia. Dengan rasa di Indonesia. varian rasa dengan ya itu. Emang dia mah nggak bisa. Tapi banyak sih ya rasanya Tin. Rasa yang pernah Ada 7 ya? Ada 7 sekarang ada 7 ya. 7 ya bener. Apa aja itu? Kalau dari Dorok Dokcu ada original Ini tawar. original. Nah. Original ini asin gurih.
Asin gurih. Oh beda sama original, Iya. berarti kalau original nggak ada rasanya? Kalau original tawar itu rata-rata kalau yang belanjanya ibu-ibu ya. Oh. Ibu-ibu kan biasanya suka mau dimasak lagi, diolah lagi jadi masakan. Oh. Itu yang dipakai. Oke. Original tawar, Yang asin ini? gurih, pedas gurih, Pedas Ini beras- gurih. Oh iya. pedas daun jeruk, Mm-mm. pedas cikur atau kita biasa sebut pedas seblak. Iya. Ya. Nih. Terus ada jagung bakar dan barbeque. Oh gitu. Banyak. Luar Tin. biasa nggak? Iya, luar dong. biasa, Luar tapi biasa. bener kan baru pertama dengar. Baru, dorok baru, dokcu itu baru, varian, baru. dorok Setuju. dok varian rasa. Rencana nambah Makanya- lagi teh? Insya Allah lah. Mhm. Rasa apa ya, Tin? Hah? Rasa. Rasa. Rasain loh. Mampus loh. Tapi yang udah pernah aku dengar ya, jadi si reseller sekarang ada berapa banyak teh? Kalau reseller di Bandung sendiri ya, di Heeh. Bandung. Karena kalau untuk kota lain itu udah urusan distributor masing-masing. Kalau dari Bandung sendiri itu ada 200 lebih. 200. Bandung doang. Bandung doang. Gila. Terus gitu. Untuk yang aktifnya sih paling setengahnya lah 100 gitu. Untuk resellernya ada 200 juga. Kan ada 200 ini cuma di Bandung doang ya. Heeh. Itu ngambil si barangnya Produknya, gimana? Datang Apakah langsung ada aja ke rumah warehouse? aku semua. Ya Oh, jadi Pino nggak- dong teh. Tawuran. Wah. Jadi nggak pakai Tawuran. warehouse, semuanya itu ditaruh di rumahnya Teh Ucu. Betul. Gitu Jadi ya? warehouse-nya itu rumah aku sendiri. Oh, terus gimana gimana dong? gambarin coba rumahnya Teh Ucu tuh gimana? Rumahnya isinya berapa kemarin? 4 hektar ada. Wah. Oh, aduh. Iya, Siapa Anda? Ucu Amin, Bakri. amin, atuh, Ucu amin. Dari dorok. Amin, amin, Kalau amin. di rumah aku sendiri, alhamdulillah jadi nggak punya ruang tamu sekarang. Jadi paling mama aja yang, iya kumaha iya. Iya. Kursi di luar. Sekarang kalau dorok-dok di dalam, manusianya yang di luar. Oh Kalau iya di benar, rumah lebih saya. penting, lebih penting. Wow. Menghasilkan. Melihatnya dorok-dok Cuan, kalau saya cuan, melihatnya cuan. itu gunung uang. Jadi yang menariknya Gitu adalah kalau tadi- dari rumah. Uh-huh. Ya itu benar, tapi itu benar. Jadi ruang tamu aku korbankan. Mhm. Jadi semua ditaruhnya di ruang tamu karena ya biar mudah aja Mhm. nanti distribusinya karena di bawah kan. Terus kalau untuk reseller nih dari sebanyak itu, jadi komplek aku tuh gini ya. Lucunya adalah komplekku bentuknya lingkaran gitu ya. Jadi Lucu sekali. Oh, garing banget. kata nggak aku loh. Tadi. Terus udah gitu. Jadi Lingkaran. lingkaran besar ya. Ya, lingkaran. Lanjut. Dah. Udah. Terus Jadi bentuknya Uh-huh. ya lingkaran gitu kan. Jadi lucunya ketika reseller datang dalam waktu yang sama. uh-huh. Dari ujung komplek yang sebelah sana sampai ujung komplek sebelah sana tuh Ngantri? reseller. Iya, pakai mobil kan Oke, karena iya. ngambilnya banyak kan. Ngantri nih, aku ngerasa nggak enak dong sama tetangga-tetangga yang lain takut omongan terganggu atau teh. apa ya. Tapi alhamdulillah reseller aku reseller semua juga. Jadi mereka udah Tetangganya Teh support aja. Ucu, reseller juga. Iya, ikutan reseller juga jadi Oh. mereka support aja. Nah, ketika teman-temanku yang mau restock pada mobil yang ngantri itu aku lakukan sistemnya drive thru. Oh. Jadi nggak boleh mampir dulu, nggak boleh ngobrol dulu sama aku. Jadi masuknya dari jalur yang sebelah kanan, Mhm. ngambil, masukin barang, harus langsung cabut lagi ke sebelah kiri. Gitu. Dan ini nggak hanya sekedar omongan belaka Iya. ya gitu loh. Waktu pas kemarin aku ngeliat nih postingannya Teh Ucu Iya. gitu. Jadi ada percakapan Teh Ucu sama reseller kalau nggak salah ya. Itu kayaknya WhatsApp, terus udah gitu di situ disebutin kalau resellernya bilang, aduh Teh, aku nggak nyangka deh sekarang aku dapat profit gede banget. Padahal aku cuma iseng gua liat. doang. Benar. Apa namanya, cari tambahan buat tiket Shawn Shawn Mendes. Mendes. Betul. Gitu loh. Jadi- Itu banyak yang nggak nyangka ternyata keuntungannya bisa sampai sebesar itu. Iya. Jadi reseller dorok dokcu. Itu hanya reseller ya. Reseller doang. Jadi itu kan aku membangun hubungan yang Mhm. sangat intens ya sama reseller tuh. Jadi tiap misalnya dalam seminggu tuh berapa hari, 2 hari, 3 hari aku tuh selalu cek mereka kayak Teh gimana penjualan minggu ini, gimana, ada kendala nggak, terus intip omset dong, aku tuh rajin Iya, aku kayak ngeliat gitu. tuh tulisannya Iya, itu. ada. Iya. ada tulisannya. Intip omset Kayaknya dong. itu udah copy paste deh. Padahal nggak usah diintip ya, dengan mata terbuka udah terlihat. Iya, bener, bener. Dia tuh mau ikut ya mau nonton konsernya Shawn Mendes yang dimana tiketnya harganya 4 Lumayan. juta. Terus dia udah deh oke lah gue jualan dorok-dorok deh buat tambahan gue beli tiket itu. Taunya yang tiketnya 4 juta dia dalam sebulan omsetnya bisa sampai ratusan juta. Ratus ya? bulan. Aku lupa sampai 100 bener itu. 140 juta. 40 juta. Ih, Hit, tiket lu 4 nge-MC juta berapa doang. kali, Iya, Hit? iya. Buat Seumur dapet hidup. 100 Jangan, Itu sorry. reseller ya. Maksudnya hanya reseller, satu orang reseller di salah satu kota. Wah, menjanjikan dong. Yuk jalan. Yang makanya tadi gue bilang gitu. Berarti ini bisa disebut apa namanya, jadi reseller ya Dorok Dokcu itu adalah satu bisnis yang low risk, high profit. Betul. Setuju banget Mas. Itu dia. Iya. Akhirnya reseller dapat duit, terus gitu juga. Pabrik di mana teh? Kalau pabrik di luar Bandung. Di luar Bandung. Jadi ini juga membuka lapangan pekerjaan yang banyak ternyata ya. Siapa-siapa aja teh kira-kira
Betul. yang akhirnya mendapatkan benefitnya lah gitu. Alhamdulillah aku sih tujuan utama dari aku berbisnis adalah apa yang bisa aku kasih ke orang gitu sih. Itu yang pertama di pikiran aku. Apa yang bisa aku kasih ke orang, aku bisa memajukan UMKM terutama di Indonesia gitu ya. Nah, kalau untuk yang apa yang bisa aku beri ke orang adalah ketika pabrik aku itu kan kebetulan di satu desa ya, di satu desa di luar Bandung gitu ya, masih di Jawa Barat. Nah, di situ itu desa itu tuh semua ibu-ibu bisa bekerja di situ, di pabrik aku itu. Jadi itu tuh alhamdulillah banget ya buat aku tuh itu nilai lebih banget sih yang orang tuh nggak bisa dapat dan yang uang tuh nggak bisa kasih gitu. Betul. Jadi ibu-ibunya bagian ngegoreng, bagian packing, anak-anak mudanya jadi driver dari pas saat ekspedisi pengiriman ke seluruh Indonesia itu, terus bapak-bapaknya juga bantuin goreng. Jadi ketika aku datang ke sana, ada si Neng datang. Itu tuh nilai banget buat aku kayak Ya aku mah kalau jadi TUC pengennya sebutnya Nyonya. oh baik ya. Nyonya datang. Saya datang. Ya, saya datang. Persiapkan semuanya. Bagi-bagi duit. Bersih. Tunduk. Nah, tadi kan ngebahas soal pengiriman nih gitu. Kalau pengiriman keluar kota itu ada masalah nggak? Mengingat Dorok Dokcu itu ringan tapi volumenya gede. Betul. Itu adalah kendala yang terbesar awal Dorok Dokcu berdiri ya. Itu adalah kendala terbesar yang kita paling cari solusinya. Kenapa ya itu? Saat mau kirim keluar kota, ini tuh sebenarnya ringan kan, nggak nyampe 1 kilo, tapi ya karena volumenya yang besar, terus karena kerupuk nih mudah rapuh kan, kayak hati aku ya. Udah bisa baca ya? Yang rapuh tuh hati. Iya, udah gitu. Ya itu makanya kita harus cari pengiriman yang paling safety ya, yang paling aman. Nah, balik lagi, aku tuh sering sharing sama reseller. Ketika aku lihat resellerku di medsosnya lagi packing, mau kirim keluar kota, aku tanya langsung kan, Teh, itu ngirimnya mau pakai apa? Mau ngirimnya keluar kota? Oh, pakai pos aja Teh. Maksudnya tetap kena volume, tapi harga terendah dan keamanan paling tinggi. Jadi aman, nyampe ke tangan konsumen tuh dalam keadaan utuh aja gitu. Iya, jadi walaupun tetap kena volume, tapi harganya paling rendah. Gitu. Masih masuk lah gitu. Udah, akhirnya udah berani kirim keluar kota, ya. Bisa Makanya 50 kota lah se-Indonesia. Iya. Ada, Tin. Tapi di sini juga gue bisa sekali lagi ambil kesimpulan gitu bahwa relasi, bahwa network itu nggak hanya akhirnya bisa menghasilkan uang, tapi juga bisa menghasilkan solusi. Ya. Betul, Gitu. Makanya betul. jagalah relasi karena kalau bentuknya nggak uang, tapi bentuknya adalah solusi. Betul banget. Ini dengar juga udah di luar negeri. Iya, Gila, keren loh Sampai Malaysia. luar negeri. Gitu-gitu, Iya. Tin. Alhamdulillah kita udah buka 1 reseller di Malaysia. Ya insya Allah kedepannya sih pengennya ya di negara-negara lain juga kita tetap buka. Gitu. Iya, amin Oh dong. gitu, saingan sama Agnes Mo dong. Iya kan? Iya. Cinta ini. Udah jangan Oke, deh. jangan. Tahan. Tapi kan Agnes Mo ini kan berprestasi. Iya. Ya TUC juga berprestasi. Nah. Dengar ya. Ini Ada kabar koreksi burung. kalau salah. Iya. Aha, bahwa Katanya. ngobrol sama Pak Jokowi. Iya. Dia Zoom meetingan. enggak nge-WA. Serius? Oh, Maaf Pak Presiden. Cu lagi apa? Cu gingap. Biasa we dagang gitu kan. Biasa Biasa we, Pak, dagang. Kerupuk. Ini beneran. Ya, alhamdulillah kemarin pertengahan tahun kemarin antara Maret apa April gitu. Alhamdulillah Dorok Dokcu diundang ke Istana Negara Gila. via Zoom meeting karena memang sudah masuk pandemi ya kemarin masa pandemi. Diundang dengan 4 pelaku UMKM lainnya. Jadi di situ sih kita ngobrol dengan Pak Presiden dan para menterinya, 4 orang menteri. Kita di situ sharing sih, lebih ke sharing kayak gimana sih tetap survive bisnisnya di masa pandemi ini. Terus ngajak para pelaku usaha itu untuk terjun, yuk kita ke online aja. Karena kalau online itu kayak pandemi gini kita nggak harus tutup, online tetap bisa jalan. Terus kalau offline store kan kita harus tutup toko, nggak boleh bertatap muka, ya terpaksa lah gitu. Jadi ya ngajak untuk pelaku bisnis terjun ke dunia online, terus ngasih solusinya. Kemarin kendalanya apa, tapi solusinya apa gitu untuk survive di masa pandemi ini. Oke, keren gila ya. Dan alhamdulillahnya lagi Dorok Dokcu dapat predikat sebagai pelaku UMKM bisnis termuda di dunia online. Wow. Dengan prestasi udah sebesar itu, reseller sebanyak itu, profit Asli. sebesar itu, nggak pengen retail gitu. Itu adalah salah satu planning kita ke depan. Oke. Selanjutnya Rencana ya, berarti ya. rencana selanjutnya kita masuk ke retail dan tadi ke mancanegara lagi, ke negara-negara lain ya.
bisa Oke. ekspor. Kenapa retail nggak kita lakukan dari awal? Karena itu kita kan sistemnya reseller. Biarkan reseller aja dulu yang berkembang. Biarkan reseller yang ya menjual, mereka masih senang, kita juga masih senang gitu. Tapi berarti kalau Teh Ucu ada planning mau retail, sebenarnya Teh Ucu ngelihat bahwa bisnis makanan kering nih gitu, ya dorok-dok Iya. nih gitu, makanan kering kayak Terutama dorok-dok itu tuh bisa sustainable. Betul. Aku sih percaya ya. Karena apa? Dorok-dok itu udah nggak asing ya di lidah orang Iya Indonesia. benar. Di Sunda disebut dorok-dok, di Jawa rambak, kalau di tanah Sumatera disebutnya jange. Jadi dorok-dok ini udah nggak asing. Orang itu udah banyak banget yang suka. Apalagi diinovasikan dengan rasa-rasa lain, itu orang pasti akan nyari. Nah, aku juga mau ngangkat derajat dorok-dok ini, kerupuk kulit ini, yang tadinya hanya makanan pendamping, tapi sekarang bisa jadi cemilan utama orang-orang di Indonesia. Gitu. Jadi sekali Jadi lagi aku Teh Ucu percaya bahwa bisnis ini bisnis ini akan terus berjalan, akan terus bertahan. share dong kalau gitu tips-tipsnya buat teman-teman kita yang lagi mulai bisnis Yes. atau mungkin baru ada niatan bisnis. Kalau untuk teman-teman di luar sana yang lagi dengerin ya sekarang, yang lagi nonton, kalau yang belum mulai usaha, aku sih harap kalian yuk kita usaha aja. Usaha teh seru pisan. Apa serunya? Serunya ya banyak pengalaman, banyak ketemu orang. Kita jadi tahu harus nge-treat orang tuh seperti apa. Berhadapan dengan orang yang beda-beda tuh seperti apa. Terus kayak ya kemauan orang kan beda-beda geningnya. Nah, itu belajar tuh dari situ. Jadi untuk dan ya itu kan ada profitnya. Kalau bicara soal profit ya lebih menguntungkan daripada kita bekerja lah gitu. Ibaratkan. Jadi kita terjun yuk, kita usaha aja. Terus kalau untuk yang udah menjalani usaha, aku sarankan jangan capek untuk berinovasi, jangan capek untuk belajar, nonton, baca, sharing sama orang itu jangan pernah capek karena dari situ kita dapetnya. Terdengar klise sih sebenarnya tips dari aku, tapi memang itu kuncinya. Itu kuncinya. Benar. Tapi takut takut nanti bisnis ada yang nyurangin. Ya. Bisnis nanti ada yang Jatohin apa ngejatuhin. gitu-gitu. Itu gimana sama Enggak. ketakutan-ketakutan itu? Takut Aduh, gimana hanya ingatnya? sama Allah. Ingat, takut hanya sama Allah ya. Serius ini. Serius. Gimana Ya, itu kalau sama si perasaan takut-takut itu? Kalau aku sih lebih ke takut, emang wajar banget. Aku aja Ngalamin awalnya kan? ngalamin banget. Jadi kayak takut, sedih, tapi kita percaya aja dengan branding yang kita bangun, dengan apa yang kita udah lakukan dari awal, kita terusin aja kayak gitu. Kita kembangin lagi. Kayak aku nih, Dorok Dokcu ini kompetitor udah pada masuk, kita tetap kuatin brandingnya, terus kayak masalah tuh gede. Ada aja. Iya, masalah semakin usaha kita besar, semakin kuat kan masalah yang datang. Iya. Tapi kuat-kuatan lah sama kitanya gitu. Lebih kuat mana masalah sama kita. Wah, Wah. Hati boleh kayak dorok-dorok, Iya. mentalnya Rambo. harus kayak gulai. Iya, kayak gue bener. Keren ya. Adalah sesuatu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak loh. Teh Ucu ya. Udah dateng gitu. Ini buat kita kan ya? Oh jelas. Oh iya. Udah pesen bakso. Oh gitu? Iya. Gitu. Inisiatif Yang ya di belakang orangnya. itu punya Aku aku tiga. ya. Inisiatif banget. Iya ada 3, aku kenapa cuma 2? Satu lagi jangan sedih, ada satu lagi buat Kak Uti. Udah ya, tidak ada lagi. Sukses Jangan terus. jangan minta lagi. Siap, makasih banyak.